Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sales Rista. Hari ini gue mau ngobrol-ngobrol aja, terutama gue mau bahas tentang bisnis yang sekarang lagi rame kali ya. Jadi bisnis kayak kopi keliling atau espresso literan. Jadi di video ini gue bakal bahas menurut point of view gue. Kebetulan nih ya, gue sales official distributor buat si Bezera, Lamar Zoko sama Ezer ya, Bray. Jadi tentunya kalau seller banyak banget. Kebetulan gue yang offline ya, yang di pusat ya. Balik ke topik, gue mau bahas kayak bisa nggak sih kayak BZ10 dulu, mungkin Bezera Magica, atau mungkin Moda satu grup dua grup, atau mungkin jadi ke Lamar Zoko itu cocoknya untuk yang kapasitas berapa liter nggak sih? Contoh kayak gini, kebetulan gue buat espresso literan juga, itu kurang lebih mungkin 4 liter ya, pakai BZ10. Kebetulan gue ada BZ10 pribadi. Jadi gue lihat gini, Bray, kalau ngomongin espresso literan, apakah BZ10 bisa gitu, kayak ngomongin kayak let's say kayak 7 liter kayak gitu, atau 10 liter mungkin. Menurut gue pribadi ya, Bray, gue udah nyoba pakai BZ10 tuh, kurang lebih gue kerjain 3 sampai 4 jam itu gue bisa ngasilin 4 liter espresso ya. Tapi balik lagi ya, kalau pertanyaannya bisa apa enggak, gue bilang bisa. Tapi kalau emang gue boleh saran, kalian beli aja Bezera Moda gitu. Karena satu, Bezera Moda kan boiler lebih besar, udah gitu volumetric, udah gitu rotary juga. Jadi kalau emang buat usahanya bestnya espresso yang cukup banyak, saran gue ngambil langsung yang profesional. Karena karena ngomongin si BZ10 Magica kan sekarang udah diganti nih jadi Luce. Terus ada juga yang masih semi pro tuh BZ16. Terus ada Mythica diganti Soleil kalau nggak salah ya, segera. Kalau ngomongin mesin-mesin semi profesional, kalau dibilang bisa, tapi maksud gue gini, ini kan buat bisnis. Kalau buat bisnis, menurut gue kayak investasi aja lebih, tapi lu bakal dapet sesuatu juga yang lebih. Contoh, kalau gue compare kita bahasnya gini deh, si Bezera Magica, ya kan, harganya sekitar 20 sekian, bedanya sekitar anggap 11 jutaan sama Bezera Moda. Tapi yang lu dapet pasti kayak satu, boilernya lebih besar, 5 liter, Magica 2 liter, BZ10 ini kan 1,5 liter. Udah gitu pompanya juga rotary, karena lu bakal sering banget pakai espresso, which is espresso itu kan dihasilkan dari air yang dari boiler yang sudah dipanaskan kan. Terus yang ketiga juga dia udah full metric, jadi enak nyetingnya, bisa dibikin espresso plus atau lungo, tergantung kayak kebutuhannya apa gitu. Jadi kayak kalau ngomongin espresso literan, gue sih sebenarnya lebih saranin masuk ke mesin-mesin profesional. Kayak gitu, beda halnya ya, karena peruntuannya makanya ini disebutnya semi profesional si Bezera BZ10, 16 segala macam. Dan kenapa kayak Moda itu bilangnya profesional, karena ngomongin semi pro dan profesional, kalau gue lihat ya, point of view gue kayak beda di kapasitas boiler gitu ya. Jadi kapasitas boiler itu bakal menentuin seberapa banyak lo bisa buat espresso gitu. Jadi contoh, ngomongin kayak Moda, kalau 10 liter menurut gue bisa pastinya gitu, karena boiler juga lebih besar kan, 5 liter. Dan juga jangan lupa ya, kayak ngomongin boiler itu walaupun 5 liter, sebenarnya itu sekitar 70-80% aja air, sisanya kan uap buat steam kan. Jadi kebayang ya, kalau makin banyak kebutuhan akan espresso, gue lebih saranin ke boiler yang lebih besar, Bezera Moda satu grup kalau segitu. Kalau lebih banyak lagi, kita ada Bezera Moda 2 grup. Bang, kalau compare by Bezera Moda 2 grup sama Arcadia, apakah selisihnya jauh banget? Jadi kalau menurut gue pribadi, selisihnya harus nggak jauh, karena perbedaan di Arcadia itu lebih ke feature. Jadi tujuannya beda nih. Kalau ngomongin feature, lu berarti mau ngasilin satu rasa yang lebih, apa ya, bisa dibilang lebih kompleks lah gitu, karena pengaturannya banyak kan. Karena kayak dia, kalau ngomongin Bezera Moda tuh kan
single boiler HX heat exchanger. Nah di atasnya kan HX tuh ada PID. Nah PID-nya Arcadia kan juga agak beda, dia ada boiler di dalam boiler. Jadi antara group head sama boiler utama itu tentunya bisa beda suhu. Jadi udah kayak ala-ala double boiler, di mana nggak semua PID itu bisa kayak gitu. Termasuk di beberapa Bezera juga sifatnya nggak group head sama boiler itu bisa beda suhu gitu. Kalau ini bisa beda dia kalau Arcadia. Kalau ngomongin kayak Mythica gitu kan enggak kan, dia yang group head aja yang suhunya bisa dirubah gitu. Jadi kalau pertanyaan, kalau kita ngomongin lah, kita anggaplah bedanya sekitar 10 juta antara Bezera Moda 2 grup sama Arcadia. Sementara lo kayak, oh bang, Bezera Moda gue butuh lebih banyak lagi nih, sarannya apa? Gue sih pasti pilihannya antara lu mending sekalian 3 grup ya, misalnya ada Bezera 3 grup kalau yang jumlahnya banyak. Kalau ada budget tuh kayak beberapa kawan-kawan gue yang lebih muda ya, ternyata gue cukup kaget karena mereka buat kopi kelilingnya pakai Lambrusco Classic SAV gitu. Tentunya ada perbedaan juga ya, karena Lambrusco itu kan double boiler, sedangkan kalau si Bezera tuh, Bezera Moda dan Arcadia kan masih single boiler kan. Jadi tentunya kalau ngomongin Lambrusco bisa jadi bisa 1,5 lipat daripada Moda ataupun Arcadia sih pembuatannya gitu. Mungkin lebih dari 10 liter, 20 literan gitu, aman ya. Karena di luar negeri tuh yang gue tahu kayak ngomongin sehari 500 cup, 700 cup, 1000 cup harusnya dia bisa tetap buat ya. Bang, terus kenapa bang kayak Bezera BT10 Magica tuh kayak nggak disaranin apa nggak bisa buat bikin 7 liter? Kalau ngomongnya bisa aja, cuman kan kita ngomongin ini kan buat bisnis. Jadi kayak kalau saran gue pribadi kayak mendingan spending tambah sedikit, sabar, terus akhirnya lu bisa beli yang menurut gue pribadi lebih prefer. Tapi ingat ya, ini point of view gue tidak mewakilkan kantor gue, tapi ini gue berdasarkan kayak kebetulan gue basicnya lebih ke produk kan gitu dibanding ke salesnya. Jadi gue kayak share menurut gue. Jadi kalau pertanyaannya tadi balik lagi, apakah bisa? Menurut gue kalau ngomongin mesin bisa aja. Cuman gue lebih saranin gitu, karena terkait kayak durability lah nanti, hasil juga segala macam. Jadi kayak gitu ya Bray. Jadi gue bukan oh ya biar gue salesnya jualan barang yang mahal, bukan. Tapi gue lebih kayak biar apa ya, biar sesuai aja gitu. Makanya gue termasuk orang yang nggak setuju kali ya kalau kadang-kadang kita jualan tuh pakai satu mesin yang terlalu rumahan banget gitu, yang thermoblok lah kayak gitu kan banyak sekarang mesin Cina. Gue nggak bilang mesin Cina di sini jelek, banyak juga yang bagus. Cuman balik lagi, maksud gue harus diingat Bray, ada perbedaan ya. Di mesin Cina yang rumahan yang murah tuh rata-rata umumnya thermoblok ya, jadi sistem brewnya itu pasti di atas 9 bar, 15 bar, 20 bar. Tapi harus diingat, itu mesinnya kan berarti espressonya kayak buat full automatic. Sedangkan kalau semi profesional ya kayak gitu. Jadi kalau secara flavor, menurut gue flavor, body segala macam, menurut gue mesin-mesin semi profesional saat ini menurut gue pribadi ya masih lebih enak lah dibandingin mesin-mesin yang best espresso dari thermoblok. Tapi balik lagi ya Bray, apa ya, terlalu banyak banget kayak terlalu banyak bisa kayak gini loh, kayak ada beberapa korporat, pernah lihat nggak kayak dia pakai mesin rumahan yang 1-2 jutaan gitu kan. Mungkin udah pada tahu ya, karena itu skala nasional ya. Kalau gue pribadi kayak sayang, kenapa? Karena tetap aja mesin 1-2 jutaan buat di compare sama mesin yang Italia, menurut gue tetap keluar rasanya beda. Itu kenapa beberapa orang kayak beli Lambrusco ya, karena dia tahu bahwa kopi itu bisa ngasilin yang berbeda. Bahkan di Classic SAV sama menurut gue si Lambrusco BB, kalau gue ditanya pasti gue akan jawabnya beda gitu. Makanya ada harga ada rupa. Kalau ada orang yang bilang kopi sama aja, gue nggak bilang nggak setuju juga. Bisa jadi kalau kopi yang dipakai komersil, lu maaf ya, misalnya pakai mau cuan lebih dalam, misalnya pakai kopi komersil buat kopi susuan lo, ya tentulah mau pakai mesin apapun ya, kalau bahan bakunya emang nggak ada flavor, contoh kayak chocolatey, ya menurut gue dia nggak akan keluar tiba-tiba chocolatey mau pakai mesin apapun gitu. Cuma mesin fungsinya untuk memaksimalkan lah ya, entah dari
maksimal penggunaan bisa lebih banyak, rasa bisa lebih kompleks. Rasa ngomongin sih banyak banget ya, aroma, body pasti bisa lebih tinggi gitu. Tapi balik lagi, kadang-kadang kita juga harus sadar bahwa kopi yang kita pakai tuh um, punya karakter itu enggak. Jadi kalau kopinya pakai, let's say gue pakai Marsil, gue juga, tapi gue juga punya ya mesin-mesin rumahan ya, 3 unit malah, karena gue sekedar pengen tahu aja gitu untuk hasilnya kayak gimana sih. Kalau gue pribadi, gue kurang cocok, tapi bukannya berarti nggak boleh buat bener-bener buat dipakai bisnis ya. Itu balik lagi, kalau teman-teman emang suka, ya udah, menurut gue bisnis starting dulu aja. Ntar lama-lama ketika kalian memperdalam, kalian pasti ngerti maksud gue tuh apa gitu. Jadi kayak gitulah kalau bahas produk sedikit dari pendapat gue pribadi ya. Jadi kalau ngomongin balik lagi terakhir nih, kayak ngomongin kayak mesin literan, wah espresso literan bisa nggak pakai mesin apa ya, gue misalnya dari brand Cina, gue nggak bilang Cina semua jelek ya, mesin rumahan deh yang 1-2 jutaan, atau kok bezanya kecil tapi harganya lebih mahal berkali-kali lipat. Yang dihasilin beda, tapi balik lagi pakai kopinya apa, kayak gitu. Jadi kalau dapat satu yang mesin 1-2 jutaan steamannya kurang panas atau espressonya kurang maksimal, padahal udah pakai kopi bagus, ya jawabannya itu Bray gitu. Mau ngomongin tadi balik lagi, sama kopi sama aja tapi tergantung. Kalau gue termasuk yang gak setuju, tapi lihat lihat ini dulu nih, lihat pembahasannya apa dulu gitu. Ini video pertama gue untuk ngebahas yang kayak gini-gini, tapi kalau ada lagi pertanyaan boleh banget ditanyain aja, kita bahas bareng gitu. Gue juga di sini sebagai ini kok, lebih netral gitu. Kalau emang bagus ya kita harus appreciate itu bagus gitu. Kalau emang kurang, menurut gue ya ketika kurang juga kan harganya murah ya, jadi kayak ya udah gitu loh ya, apa yang lo bayar itu yang dapat. Tentu kayak punya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu Bray. Kalau ada pertanyaan yang secara general bisa gue bantu jawab dan pengen gue jawab, tulis aja di kolom komentar, nanti gue buatin lagi videonya. Yang penting ngopinya dulu ya, terlama-lama juga lama-lama passion. Jadi paling penting ngopinya dulu. Mesinnya mau pakai manual lah, mau pakai mesin rumahan, no problem. Jadi yang penting ngopinya dulu, karena dari situ bridgingnya nanti lama-lama kalian paham tuh kayak kenapa sih harus beli mesin ini, kenapa harus beli mesin itu, value mesinnya kayak gimana. Jadi kayak gitu. Segitu aja video dari gue. Happy weekend. Gue Abud, and time.